Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mursalin. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga Allah senantiasa menjaga anak-anak semua di rumah dari wabah COVID-19. Dan juga Ustadz ingatkan untuk anak-anak senantiasa menjaga protokol kesehatan. Tetap semangat ya, karena kalian saat ini sedang meniti jalan menuntut ilmu, dan itu merupakan jalan yang mendekatkan kalian menuju ke surga. Senantiasa ikhlaskan niat lillahi ta'ala agar kalian bisa mendapatkan berkahnya ilmu. Jaga adabnya dengan baik, persiapkan diri kalian, mentalnya, dan juga alat-alat tulisnya. Anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alat ukur dan satuan internasional. Pada hasil pembelajaran alat ukur kemarin, masih ada beberapa teman kita yang belum memahami bagaimana cara mengukur pada beberapa alat ukur. Pada anak-anak dimohon untuk kembali menyaksikan video alat ukur agar materi alat ukur bisa benar-benar dipahami. Kali ini kita akan belajar mengenai konversi satuan dan juga tentang besaran turunan. Kenapa kita harus mempelajari ini? Kemarin anak-anak telah melakukan pengukuran pada beberapa alat ukur dan juga sudah menjawab pertanyaan tentang satuan internasional dari sebuah besaran massa. Nah, terkadang kita ketika mengukur pasti menggunakan alat ukur dengan satuan yang bukan menggunakan satuan internasional. Misalnya, ketika kita mengukur dengan menggunakan penggaris, pasti satuannya adalah sentimeter. Sedangkan satuan internasionalnya adalah meter. Maka bisa dipastikan anak-anak yang dirahmati Allah, kita harus mengubahnya dari sentimeter menjadi meter. Begitu juga ketika kita menimbang sebuah benda. Pasti satuan yang dihasilkan adalah gram. Hanya pada timbangan elektronik terkadang memang satuannya sudah disesuaikan, yaitu kilogram. Tetapi pada timbangan-timbangan yang lainnya rata-rata menggunakan gram. Sehingga kita harus mengkonversi, harus mengubah satuannya dari gram menuju kilogram. Nah, materi apa sajakah yang akan kita pelajari pada konversi satuan dan besaran turunan? Pada materi konversi satuan, kita akan mempelajari yang pertama, pengertian konversi satuan, kemudian tujuan konversi satuan, dan konversi satuan yang akan kita ubah pertama adalah konversi satuan massa, panjang, luas, dan volume. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama.
pengertian konversi satuan. Nah, konversi satuan itu maksudnya adalah perubahan bentuk atau jenis satuan ke satuan yang lain yang masih dalam besaran yang sama. Ya, misalnya besaran massa. Satuannya kan bisa 1 ton, bisa kilogram, kuintal, dan lainnya. Begitu juga dengan panjang. Ya. Apakah tujuan dari konversi satuan? Nah, tujuan dari konversi satuan adalah standar pengukuran tetap terjaga hingga tidak terjadi penyimpangan. Kemudian, mempermudah ukuran dari skala besar ke skala kecil. Begitu juga sebaliknya. Standar pengukuran dapat bersifat universal untuk semua daerah di dunia. Kemudian mempermudah pengubahan dari satuan yang tidak sejenis seperti satuan baku ke satuan tidak baku dan sebaliknya. Jadi dengan melakukan konversi satuan, kita akan memiliki standar pengukuran yang tetap, ya. Misalnya standar di seluruh negara untuk panjang meter, maka kita gunakan nanti pengukurannya adalah meter, sehingga tidak ada perubahan, ya. Tidak ada misalnya kita maunya sentimeter, di negara lain maunya menggunakan kilometer, atau di beberapa daerah di negara lain misalnya Amerika satuannya dia menggunakan mil, ya. Maka ketika kita ingin menggunakan standarnya adalah meter. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengkonversi satuan massa. Konversi satuan massa itu di sini adalah bersifat massa turun. Ya, dari kilogram yang paling tinggi di sini untuk tangganya yaitu kilogram, hektogram, dekagram, dan gram. Setiap tangga, ya, ketika kita turun maka dikalikan 10. Kalau 1 kilogram maka menjadi 10 hektogram, kemudian menjadi 100 dekagram, kemudian dikalikan lagi 1000 gram menjadi dikalikan 10 menjadi 1000 gram. Ya, jadi ketika setiap kali dia turun, kita lihat di sini dikalikan 10. Maka kalau dikalikan 10 cukup ditambahkan nolnya. Misal turun 1 kali, tambahin nolnya 1. Turun 2 kali, tambahkan nolnya 2. Turun 3 kali, tambahkan nolnya 3. Ya. Misalnya kalau kita punya benda seberat 5 kg, maka menjadi 50 hektogram, 500 dekagram, dan 5000 gram. Ya, seperti itu untuk konversi satuannya. Bagaimana kalau naik? Ya, misalnya dari gram menuju kilogram. Ini sebenarnya naik, ya, tangganya. Naik dari gram menuju kilogram. Setiap kali naik dibagi 10, ya. Misalnya di sini ada benda seberat 1 gram. Maka ketika kita ingin mengkonversi, ingin mengubah satuannya ke dekagram, kita bagi 10 menjadi 0,1. Kemudian ketika kita ubah menjadi hektogram menjadi 0,01. Kita ubah menjadi kilogram, ya, menjadi 0,001 kilogram. Nah, kalau anak-anak di rumah ingin mengkonversi benda misalnya seberat 10 kilogram bagaimana? Ya,
maka tinggal dibagi 10. Ya, misalnya 1 gram diubah menjadi dekagram, 10 gram diubah menjadi dekagram, berarti 10 dibagi 10 1. Kemudian menjadi hektogram dibagi 10 1 menjadi 0,1. Kemudian hektogram ya kemudian diubah lagi menjadi kilogram menjadi 0,01 kilogram ya. Jadi setiap kali dia naik ya kita bagi 10. Kalau dia naik 1 maka kita bagi 10. Kalau dia naik 2 kali, kita bagi 100. Kalau dia naik 3 kali, kita bagi 1000. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kita akan melakukan konversi satuan panjang. Konversi satuan panjang turun, setiap kali turun dikali 10, sama tadi ya dengan konversi satuan massa dari kilometer kemudian menuju milimeter, desimeter ini ya. Mana sih? Oh ya, milimeter ya. 1 kilometer turun menjadi 10 hektometer, kemudian turun kedua 100 dekameter, turun yang ketiga 1000 meter, turun yang keempat 10.000 desimeter, turun yang kelima 100.000 cm, dan turun yang keenam 1.000.000 milimeter. Kalau turun mungkin kita mudah ya, cukup kita tambahkan nolnya sebanyak dia kali turun. 1 kali turun tambahkan nolnya 1. 2 kali turun tambahkan nolnya 2. 3 kali turun tambahkan nolnya 3. Kemudian 4 kali turun tambahkan nolnya 4 dan seterusnya. Ini berlaku pada bilangan yang tidak desimal. Kalau bilangan yang desimal maka akan memiliki cara yang berbeda. Ya. Selanjutnya konversi satuan panjang naik. Ini sebenarnya naik ya. Dari cm menuju ke kilometer naik. Nah, setiap kali naik dibagi 10. Ya, misalnya benda 1 cm ya. 0,1 desimeter dibagi 10 karena turun 1 kali. Kemudian turun untuk yang kedua kalinya menjadi 0,01 meter. Jadi kalau dia satuan angka 1 sampai 9, maka bentuknya seperti ini ya. 0,001 dekameter, 0,0001 hektometer, 0,0001 kilometer. Jadi setiap kali dia naik kita bagi 10. Kalau naik 1 kali kita bagi 10, naik 2 kali dibagi 100, naik 3 kali dibagi 1000, naik 4 kali dibagi 10.000 dan seterusnya. Selanjutnya konversi satuan luas. Pada konversi satuan luas, di sini kita pakai satuan luas turun, maka berbeda dengan panjang tadi. Kalau panjang tadi setiap kali turun dikali 10, maka pada luas setiap kali turun dikali 100. Ya, 1 km persegi atau pangkat 2. Ketika turun ke hektometer persegi pangkat 2, maka dia menjadi 100. Kemudian turun lagi kali 100 lagi menjadi 10.000. Kemudian turun lagi menjadi 1 juta dan turun lagi menjadi 100 juta. Ya, jadi dikali 100 di setiap kali dia turun, ya. Atau kalau kita bilangan kelipatannya, ya setiap kali turun tambahkan nolnya 2. Kemudian turun lagi untuk yang kedua kali, berarti tambahkan kelipatan 2, setelahnya adalah 4, tambahkan 4. Kalau turun ketiga kali, tambahkan lagi kelipatannya lagi menjadi 6. Ya, jadi kelipatan 2.
Nah, di sini satuan meter persegi sering juga disebut sebagai satuan are. Ya, satuan are sebagai berikut. 1 are sama dengan 1 meter persegi atau 1 hektar HA atau 1 hektometer persegi sama dengan 10.000 are atau 10.000 meter persegi. Ya, biasanya kita sering sekali mendengarkan ya beberapa ungkapan hektar ini ya ketika kita bicara tentang luas tanah ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke konversi satuan volume turun. Kalau tadi luas itu setiap kali turun 100, maka kalau volume setiap kali turun nilainya adalah 1000 ya. Bisa kita perhatikan di sini 1 kilometer kubik itu kita turunkan ke hektometer dikalikan 1000, kemudian dikalikan lagi menjadi 1 juta, kemudian dikalikan lagi menjadi 1 miliar ya. Kenapa? Karena penambahan nolnya 3 ya. Beberapa satuan dari besaran volume yang lain, misalnya 1 liter, itu sama dengan 1 desimeter kubik. Sedangkan 1 cc atau centimeter kubik ya, itu sama dengan 1 centimeter kubik. Sama dengan 1000 milimeter kubik sama dengan 1 mililiter. Ya, jadi satuan meter kubik ini ya bisa diubah ke satuan meter, satuan liter ya. 1 liter 1 desimeter kubik, berarti kalau 1 meter kubik berapa liter ya, berarti sekitar 1000 liter ya, karena kan 1 meter kubik turun 1 kali ke desimeter kubik ya, karena turun 1 kali dikali 1000 sama dengan 1000 desimeter kubik ya, maka sama dengan 1000 liter ya gitu. Nah, untuk lebih jelas lagi nanti kita akan belajar konversi satuan berikutnya ini di materi selanjutnya, yaitu besaran turunan, di mana kita juga akan mengkonversi pada luas dan volume ya. Kita akan masuk ke materi besaran turunan. Nah, tadi kita sudah belajar konversi satuan, bagaimana kita mengkonversi pada satuan massa, panjang, luas, dan volume. Maka sekarang kita akan bicara tentang besaran turunan. Pada pembelajaran sebelumnya, besaran turunan kita sudah mempelajari pengertiannya, yaitu bahwa besaran turunan merupakan hasil kombinasi dari beberapa besaran pokok. Maka di sini kita akan lakukan konversi bilangan berpangkat luas, di mana luas merupakan salah satu besaran turunan, yaitu hasil kombinasi dari besaran panjang, yaitu panjang dikali lebar. Nah, luas itu memiliki luas persegi panjang, misalnya di sini dilakukan pengukuran terhadap panjang dan lebar terlebih dahulu, diikuti dengan perhitungan luasnya, di mana luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar, yaitu meter kali meter menjadi meter persegi. Apabila satuan meter persegi akan dikonversikan ke dalam satuan sentimeter persegi, cara mengubahnya bagaimana? Maka misalkan ini kita cari dulu ya, misalnya dari satuannya ya. Misalnya luas tanahnya di sini adalah 1 meter kali 1 meter. Maka ubah dulu ya. Sebelum dipangkatkan kita ubah dulu ya, misalnya jadi meter menjadi sentimeter, 100 meter jadi 100 cm. Kita kalikan 100 kali 100, 10.000 cm persegi. Jadi misalnya ada sebuah bidang tanah ya, 1 meter persegi yaitu 1 meter kali 1 meter ya, kita ubah menjadi satuan
panjang ya. Kita bawa saja satuan panjang ya seperti ini. Misalnya kalau kita punya tanah 10 kali 12 meter, maka ubah jadi cm menjadi 1000 cm dikali 1200 cm ya, maka kemudian hasilnya bisa kita dapatkan sekitar 1.200.000 cm persegi ya. Apabila satuan meter persegi akan dikonversikan ke dalam desimeter persegi, cara mengubahnya sebagai berikut ya. Jadi dari satuan besaran panjangnya tinggal kita ubah. Karena desimeter itu turun 1 kali, maka dikalikannya tambah nolnya 10 ya. 10 kali 10 yaitu 100 desimeter persegi. Kemudian kalau satuan meter persegi dikonversikan ke dalam satuan kilometer persegi, cara mengubahnya ya 1 meter dikali 1 meter tadi kan sudah ya, meter ke kilometer itu adalah 0,001 kilometer, kemudian dikali 0,001 kilometer hasilnya adalah 0,000001 kilometer persegi ya, dimana di sini ya 3 angka di belakang koma ditambah 3 angka di belakang koma, maka ditambah jadinya 3 tambah 3 6, maka harus ada 6 angka belakang koma ya. Jadi kalau perkalian desimal itu dilihat ada berapa angka di belakang koma, maka menjadi bertambah. Kalau 3 angka tambah 3 angka menjadi 6 angka, 6 angka di belakang koma, jadinya hasilnya 0,0000001 km persegi. Selanjutnya konversi bilangan berpangkat volume. Misalnya dilakukan pengukuran terhadap volume balok ya, panjang, lebar, tinggi diikuti dengan penghitungan volume. Ya, volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi dan satuannya meter kubik. Apabila satuan kilometer kubik akan dikonversikan ke dalam satuan meter kubik, cara mengubahnya sebagai berikut, yaitu 1 km kubik sama dengan 1 km kali 1 km kali 1 km, kemudian kita ubah menjadi 1000 km menjadi 1000 meter kali 1000 meter kali 1000 meter, hasilnya adalah 1 miliar meter kubik. Kemudian jika kita ingin mengkonversi dari meter kubik ke sentimeter kubik, maka dari pengukurannya kita ubah misalnya 1 meter kubik sama dengan 1 meter kali 1 meter kali 1 meter menjadi 100 cm, 100 cm kali 100 cm. Kenapa? Karena turunnya 2 kali ya, turunnya 2 kali ya, maka dikalikan semuanya 2 angka 20 jadi 60 ya. Ini kan ada 2 angka 0, kemudian 2 angka 0, 2 angka 0, 100 ada 3 ya, maka menjadi 6 angka 0, itu bisa kita lihat menjadi 1 juta cm kubik. Nah, kalau cm kubik dikonversikan ke meter kubik, bagaimana caranya? Maka anak-anak sebelumnya sudah lihat bagaimana pengubahan dari cm kubik ke meter kubik ya, bahwa hasilnya adalah 0,01. Di sini kita ubah menjadi 1 meter 1 cm 1 cm, dari cm ke meter naik 2 kali, maka kalau naik 2 kali menjadi 0,01 karena dibagi 100, kemudian dikalikan 0,01 0,01, 2 angka belakang koma ya, ditambah 2 angka belakang koma tambah 2 angka belakang koma, maka menjadi 6 angka belakang koma ya, menjadi 0,000001 meter kubik. Jadi dalam perkalian desimal diingatkan kembali ya, jika dia dia perkaliannya, jika perkalian desimal dikalikan maka akan bertambah ya jumlah angka di belakang
koma. Ya, misalnya di sini adalah 2 angka belakang koma, 2 angka belakang koma, 2 angka belakang koma menjadi 6 angka belakang koma, ya. Nah, demikian anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada pagi hari ini. Jika ada materi yang masih belum dipahami pada pembelajaran kita hari ini, ya, silakan anak-anak bertanya kepada Ustadz, ya, melalui WA atau kolom komentar. Ya, kita akan lakukan responsi jika ada materi yang tidak dimengerti, ya. Jazakallah khair sudah menyimak video sampai akhir. Semoga anak-anak mendapatkan ilmunya dan bisa diamalkan. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.